Inilah Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Adik-adik sekalian yang luar biasa, para calon pemimpin masa depan Indonesia. Tahukah kalian apa penentu ekonomi nasional? Tahukah kalian apa penggerak roda industri seantero negeri? Jawabannya adalah listrik. Adik-adik, listrik adalah jantungnya Indonesia. Tidak ada listrik, tidak ada ekonomi, tidak ada industri. Dan tidak akan pernah ada kebangkitan harapan anak-anak bangsa di seluruh tanah air. Untuk itu, Indonesia memanggil para talenta terbaiknya untuk kejayaan Indonesia. Untuk masa depan kalian yang lebih terjamin, yang jauh lebih cerah lagi. Kalau itu tujuan kalian, maka satu-satunya kampus yang mumpuni, yang bereputasi, dengan jaringan mitra profesional terbesar dan terkuat adalah Institut Teknologi PLN. Bukan hanya lengkap pilihan program studinya, tetapi juga sudah teruji kualitasnya. Sangat kredibel dan dipercaya berbagai perusahaan nasional dan global. Bergabung di ITPLN adalah langkah awal kalian menata masa depan, menguatkan kompetensi yang jauh lebih kokoh, dan tentunya memastikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Untuk itu, saya memastikan para lulusan terbaik ITPLN langsung direkrut menjadi pegawai PT PLN Persero, menjadi bagian dari perusahaan energi terbaik kelas internasional. Kembangkan diri kalian, banggakan orang tua dan negara dengan bergabung di ITPLN. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Ini kurang lebih 1 tahun yang lalu saya berjumpa dengan 2 narasumber yang sudah ada di hadapan saya. Dan tadi kita sudah mendengarkan langsung pernyataan yang disampaikan oleh Pak Darmawan Prasojo. Beliau adalah Direktur Utama PT PLN Persero yang tadi sudah kita dengarkan suaranya. Betul sekali, hari ini kita akan membahas tentang Institut Teknologi PLN. Luar biasa, tadi dengar suaranya Pak Darmawan itu langsung mungkin menggugah Anda untuk bisa langsung bergabung dengan ITPLN ya, menjadi salah satu mahasiswanya. Anda yang ingin tahu bisa buka langsung websitenya di itpln.ac.id. Di halaman pertama itu sudah langsung muncul. Bergabunglah bersama kami menjadi hashtagnya Satria Petir ITPLN. Tapi ini bukan jadi Gundala Putra Petir ya, tapi langsung jadi Satria Petir. Artinya bisa langsung bergabung dengan PT PLN Persero nanti. Tapi bagaimana caranya? Saya mau memperkenalkan dulu 2 narasumber yang tadi saya bilang 1 tahun yang lalu ketemu juga nih di studio El Sinta. Yang pertama ada Rektor Institut Teknologi PLN, ada Profesor Dr. Iwa Garniwa MKMT. Halo Prof. Iwa, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang banget tadi ketemu, masuk langsung, saya langsung bilang, ini 1 tahun lalu kita pernah ketemu. Nah, satunya lagi, iya, ada manajer humas dan juga stakeholder dari Institut Teknologi PLN, ada Pak Bambang Duyanto. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Beri, selamat pagi. Dan Selamat pagi Mas Beri dan juga pendengar El Sinta dimanapun Anda berada. Pak Bambang, saya tagih katanya mau pantun, tapi nanti di akhir katanya tadi nanya. Emang boleh pantun? Boleh. Buat dulu nih, buat dulu. Bikin dulu ya, jangan lupa. Nah, tadi saya langsung saja ini. Prof, saya langsung ke Prof Iwa dulu ya, Pak Bambang. Ya. Saya bergetar tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan Prasojo. Kita tahu PT PLN Persero itu seperti apa ya. Sebuah perusahaan plat merah, kemudian sudah mendunia juga, tapi punya kampus ternyata yaitu Institut Teknologi PLN. Dan tadi Pak Dirut bilang, katanya 250 lulusan terbaik ITPLN akan langsung direkrut oleh PLN. Ya. Memang begitu, Prof? Ya, kira-kira begitu. Memang kerjasama PLN dengan ITPLN itu salah satu atau bentuk kepercayaan PLN kepada ITPLN adalah bahwa lulusan yang terbaik dari ketika kita penerimaan mahasiswa baru, lulus terbaik dari penerimaan mahasiswa baru tahun 2024, dan ini program ini sejak tahun 2023, tahun ini juga dilaksanakan, maka 150 terbaik yang
lulus melalui tes khusus di TPLN, maka diterima langsung menjadi ikatan kerja dengan PLN. Dan kemudian ditambah 100 itu angkatan 2024, sama seperti tahun lalu juga. Nanti 4 tahun ada 100 lagi tiket yang akan dikompetisikan untuk mahasiswa tahun 2024 untuk seluruhnya di luar 150. Jadi 2024 itu ada 250 mahasiswa yang akan terjun masuk menjadi pegawai PLN. Kira-kira seperti itu. Itu juga berlaku tahun lalu. Jadi hampir tiap tahun 250 lulusan dari TPLN yang akan bekerja di PLN. Wah, di PLN Group. Keren nih. Tertarik nggak? Pasti tertarik dong. Karena sekarang gini, kalau kita masuk ke kampus, terus abis itu misalnya kita jadi lulusan terbaik, belum tentu ketika kita keluar, masuk ke dunia kerja, lapangan pekerjaan, langsung bisa diterima perusahaan. Belum tentu. Tapi ini melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh ITPLN, kemudian tadi Anda pendengar putra-putrinya, atau jangan-jangan Anda sendiri nih ya, punya kesempatan untuk masuk atau bergabung di dalam PLN Persero. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini. Tapi detailnya nanti seperti apa kita akan kupas tuntas selama kurang lebih 1 jam. Mau telepon boleh di 0215869000, SMS dan WA 0811806543. Boleh tambah sedikit? Apa tuh? Lembaga penerimaan kerja yang ada di Jepang itu bekerja sama dengan kami di sana untuk yang berminat menjadi magang, bahkan bukan hanya magang, yang berminat untuk kerja di Jepang juga adalah kita bisa melalui kita. Wah, jadi mahasiswa kita ya nanti lulusan kita juga bisa kita salurkan untuk bekerja di Jepang. Nah, di program magang ini menjadi sangat penting karena sekali lagi ITP dulu. Apa fakultasnya? Fakultasnya ada Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Beda, nggak ada di Indonesia nama fakultas itu. Yang kedua ada Fakultas Telematika Energi, itu ilmu komputer tuh. Kemudian yang ketiga Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Kemudian ada lagi Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Itu semuanya memang prinsipnya sepertinya engineering gitu ya, dan sehingga prodinya kita turunkan. Jadi transisi energi, kemudian energi ke depan, kemudian fakultasnya kita sesuaikan, dan kemudian prodinya tentu adalah juga prodi-prodi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tapi tidak lepas dari namanya nomenklatur dari dikti. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga. Nggak boleh melenceng. Gitu ya. Artinya ya seperti ada teknik elektro, teknik sistem energi terbarukan, ada juga teknik tenaga listrik, ada teknik sipil, teknik mesin, ada juga yang menarik adalah yang sebut namanya bisnis energi. Ada kita. Oh iya. Kemudian infrastruktur ada kita pengembangan kewilayahan, di situ geografi, teknik industri ada kita juga. Seperti. Kemudian juga ada lagi yang ilmu komputer tuh ya informatika dan sistem informasi, teknik dan saya ada beberapa intinya. Kemudian juga kita punya S2 ada 4 yang mempunyai kekhususan. S2 itu ada teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, dan teknik komputer. Dan ini mempunyai kekhususan. Khususannya kemana? Ke arah energi. Jadi kita nggak jauh dari energi ya. Semuanya tuh arahnya ke sana gitu kira-kira. Tapi saya nggak jelaskan satu persatu, tapi kurang lebih bahwa intinya prodi kita adalah insya Allah adalah dalam rangka menyongsong untuk menuju net zero emission. Dan jangan lupa satu lagi adalah bahwa kita masuk ke namanya industri 4.0. Itu kita harus siapkan juga digitalisasi. Nah, ini keren. Dan ini Prof, Pak Bambang, sudah ada beberapa pendengar netizen yang sudah bertanya, termasuk ada di WA ya. Di WA Pak Sardan di Jakarta yang kebetulan punya anak sudah SMA, putra atau putrinya ya, yang menanyakan kira-kira syaratnya apa aja sih yang harus dipersiapkan, bagaimana dengan biayanya, mohon dijelaskan. Termasuk juga kalau lulusan SMA kan ada IPA, IPS, nah itu bagaimana? Silakan, mungkin Pak Bambang mau menjelaskan? Boleh, ya. Silakan. Persyaratannya mudah, yang penting kan lulusan SLTA. Ya. Apa saja? Jadi SMA, SMK, kemudian sekolah, apalagi SMU atau segala macam semua bisa. Dan IPA dan IPS pun bisa. Karena dari prodi-prodi yang dijelaskan Prof. Iwa tadi, itu banyak juga yang
available atau yang siap untuk dimasuki kawan-kawan dari jurusan IPS. Misalnya sistem informasi, kemudian teknik industri, geografi tadi, teknik lingkungan, dan ada banyak yang lain. Jadi jangan khawatir, di tempat kami pun banyak. Jadi meskipun ini institut teknologi, tapi bukan berarti isinya yang dari IPA semua, tapi dari IPS juga bisa. Jadi persyaratannya ya tentu tadi lulus dari SLTA, kemudian bisa mendaftar langsung di website kami di itpln.ac.id tadi dengan apa namanya, atau di sosmed kami ada juga gabung ITPLN, bisa di situ. Kemudian ya nanti tinggal kita akan seleksi administrasi, kemudian dan seleksi berikutnya. Seperti tadi disampaikan Prof. Iwa, seleksi untuk bisa sesuai dengan permintaan PLN, karena memang arahnya adalah bagaimana kita memenuhi keinginan PLN, menjaga kepercayaan PLN. Gitu Mas. Untuk biayanya ini gimana? Mungkin Prof atau Pak Bambang? Biayanya berkisar dari 10 juta sampai ke 15 juta. Jadi tergantung apa namanya kuota prodinya, tergantung prodinya. Ya memang yang 10 juta itu untuk program diploma ya. Karena kami juga punya program diploma. Diplomanya itu ada teknologi listrik dan teknik mesin. Kita hanya punya dua diplomanya ya. Kalau yang lainnya rata-rata berkisar maaf saya dari 11 sampai 15, ada 11, 12 setengah, yang paling tinggi 15 juta per untuk UKT-nya. Untuk per semesterannya. Oke. Itu terjawab. Jadi nanti tergantung dari Pak Sardan, kira-kira putra atau putrinya mau masuk program studi apa. Jadi tadi bisa disesuaikan. Termasuk kalau mau detail misalnya ya, Anda bisa buka langsung di itpln.ac.id atau cari tahu informasinya di media sosialnya ITPLN. Atau kalau boleh Pak Sardan nanti kami hubungin. Boleh. Oh ya boleh. Nanti Pak Sardan akan dikontak langsung oleh ITPLN untuk lebih detailnya. Wah ini asik nih. WA terus nanya serius, sudah disebutkan anaknya sudah SMA, mau lulus SMA bisa masuk ITPLN, bagaimana caranya? Nanti Pak, Bapak nggak perlu kontak, langsung dihubungi sama ITPLN. Mudah-mudahan berjodoh, anaknya bisa menjadi salah satu tadi ya, masuk ke ITPLN, terus lulusan terbaik yang bisa langsung masuk ke PT PLN Persero. Ya? Jadi satria petir. Dan jangan takut untuk masuk itu, misalkan biayanya tidak ini, ada program beasiswa. Nah, nanti Prof. Tapi itu tetap baik. Nanti Prof yang beasiswa. Ini banyak yang nanya soal beasiswa. Memang ngasih tahu sedikit dulu tadi. Ya, sabar. Saya akan spill dulu nih. Yang nanya beasiswa ada Mas Fadli, kayaknya masih muda nih ya, Mas Fadli. Terus ada Pak Mahdi juga ya. Sebentar ya. Nanti saya ingin tahu dulu, saya mau kasih tahu juga tadi program studinya mulai dari jenjang D3, S1 bahkan juga ada S2 di ITPLN. Fasilitas ini biasanya juga menjadi tolak ukur Anda selaku orang tua atau calon mahasiswa-mahasiswi untuk masuk memilih perguruan tinggi. Fasilitasnya kurang menunjang perkuliahan saya dan lain sebagainya. Saya pengen tahu nih Prof, fasilitasnya ada apa aja sih di ITPLN Prof? Pertama yang ada, kita punya namanya, kita sebut smart class. Ya smart class di mana interaksi kita ini, interaksi antara mahasiswa dengan dosen itu di smart class itu. Kemudian juga adalah apabila ada mahasiswa yang kebetulan ada tugas magang tapi dia harus kuliah, jadi bisa secara hybrid juga di situ. Jadi banyak hal, fasilitas yang di smart class ini bisa diakomodir. Jadi tidak belajar itu tidak mengenal waktu lagi istilahnya maksudnya. Tidak mengenal jarak maksudnya. Kelas tuh bisa di mana aja ya. Jadi smart kekinian. Class. Bahkan ke depan ini juga kita sedang membangun model pembelajaran digitalisasi. Artinya bahwa mahasiswa itu nanti cukup dengan dengan tablet ini, dan mulai tahun ini kita memberikan tablet loh. Kita memberikan tablet kepada mahasiswa karena kita ingin membangun sistem digitalisasi semuanya.
tinggalkan laptop dan semuanya. Jadi perkuliahan itu ada semuanya, ada cukup dengan tablet. Di tab ya. Di tab dan itu masuk di dalam sistem tadi smart class tadi. Jadi dan dimanapun dia bisa belajar, di taman sambil belajar bisa kita. Nah ini fasilitas. Itu fasilitas terus tapi sekali bro fasilitasnya. Masih banyak ya. Laboratorium itu tuh pun salah satu yang kita kembangkan yang sesuai dengan tadi dengan dengan visinya. Dan jangan lupa sekarang ini kita juga dalam proses membangun kampus terpadu. Jadi yang pertama sedang kita lagi diukur-ukur itu adalah dormitory. asrama sedang siapkan asrama. Kemudian juga adalah kita juga sedang siapkan gedung khusus laboratorium kurang lebih sekitar 6 lantai gitu. Jadi kita akan laboratorium di dalam satu area gitu. Yang lainnya adalah pengembangan untuk bangunan. Bahkan kita juga mengharapkan atau kita in proses juga membangun tempat expo Jadi wisuda tuh nggak kemana-mana lagi, di situ aja wisuda di situ. Dan tentu pengembangan kampus. Pengembangan kampusnya luar biasa ya. Dan future juga harapannya, karena kita juga membangun tower 2 di belakang rencana itu adalah kita juga bekerja sama dengan jadi membangun research and development atau link and match antara ITPLN dengan industri. Jadi perusahaan-perusahaan luar dalam atau luar negeri nanti bisa berkantor sama-sama di sana untuk membangun risetnya. Itu ke depan, itu kita menjual masa depan salah satu itu program. Dan ini inline dengan sekali lagi visi ITPLN menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang energi dan teknologi berwawasan lingkungan. Wah, kan. Pak Bambang, nanti saya mau ke Pak Bambang. Saya pengen ngetes Pak Bambang nanti sebaran alumninya ITPLN itu sudah ada di mana saja sih. Tapi nanti kita bukan pantun aja Pak Bambang. Pak Mahdi, Pak Andi, kemudian tadi ada Mas Fadli ya, atau yang lain mau telepon, mau tanya-tanya langsung ke Prof Iwo dan juga Pak Bambang dari ITPLN, silakan. Boleh yang mau telepon langsung 0215869000. Nanti akan ada banyak hal juga karena kabarnya ITPLN ini juga pernah mendapatkan penghargaan dari DEN ya atau DEN, Dewan Energi Nasional sebagai kampus yang fokus mendukung transisi energi. Kenapa sih kayak gitu? Ini menandakan kampusnya itu luar biasa. Ditambah tadi lulusan-lulusannya ya bisa kerja di PLN ya. Mungkin tadi melalui beberapa jalur yang nanti mungkin bisa diakses juga oleh para mahasiswa kalau Anda nanti bergabung ke ITPLN. Tapi kita istirahat dulu ya Prof ya. Ya. Pak Bambang. Siap. Nanti kita kembali lagi masuk yang tadi sudah bertanya via WA. Mungkin setelah ini juga pertanyaan-pertanyaan Anda yang akan dijawab oleh Pak Bambang dan juga Prof Iwa. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Institut Teknologi PLN kembali memberikan kabar gembira untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi adik-adik kelas 12 SMA sederajat yang ingin mengembangkan karir di PLN. Institut Teknologi PLN memberikan kuota sebanyak 250 orang untuk mahasiswa baru tahun 2024 yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti. Info lebih lanjut dan pendaftaran https://infopmb.itpln.ac.id/. Institut Teknologi PLN kembali memberikan kabar gembira untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi adik-adik kelas 12 SMA sederajat yang ingin mengembangkan karir di PLN. Institut Teknologi PLN memberikan kuota sebanyak 250 orang untuk mahasiswa baru tahun 2024 yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti. Info lebih lanjut dan pendaftaran https://infopmb.itpln.ac.id/. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Wah, saya nggak bisa berkata-kata kalau ngobrolin tentang ITPLN. Ini sudah kedua kalinya ITPLN hadir di Radio Talk-nya El Sinta di tahun lalu sudah, dan kali ini banyak hal-hal baru ternyata yang dibawa sama Prof Iwa dan juga Pak Bambang. Lebih sering ya, harusnya lebih sering. Iya, lebih sering lagi. Tapi sayang kalau yang namanya penerimaan mahasiswa baru itu kan ya setahun sekali ya. Nah, karena itu Anda harus manfaatkan kesempatan untuk bisa bergabung di ITPLN tadi. Kalau nanti
anak Anda, putra-putri Anda, atau jangan-jangan Anda juga termasuk dalam 250 orang lulusan terbaik ITPLN punya kesempatan untuk bisa langsung bekerja di PT PLN Persero. Nah, bagaimana caranya supaya Anda bisa bergabung, berkuliah di Institut Teknologi PLN yang jenjang pendidikannya itu mulai dari D3, S1 dan S2 yang mungkin juga bisa sesuai dengan minat Anda tentunya. Anda langsung saja buka di itpln.ac.id untuk pendaftarannya, termasuk juga di media sosialnya ITPLN Anda bisa mendapatkan informasi mengenai pendaftaran. Sesuai dengan janji saya tadi, saya mau uji Pak Bambang. Ujian tesis. UTS dulu. Alumninya ini sudah tersebar di mana aja Pak Bambang? Kalau tadi Prof Iwa kan sedikit banyak sudah mengatakan ya di perusahaan listrik milik negara PLN ada. Itu udah biasa ya. Kalau yang luar biasa itu saya dipercaya oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau bahkan dari di Jepang juga sudah ada. Yang lain apa nih? Jepang akan menyusul. Apa nih? Alumninya di mana aja nih Pak Bambang? Mas Beri dan pendengar LI Sinta, kita alumni ada sekitar 11.000 alumni. Sejak kita berdiri sudah 25 tahun, sejak namanya dulu STT ya, sekolah tinggi dulu, kemudian bertransformasi menjadi Institut Teknologi. Nah, kita memiliki sekitar 11.000 alumni. Di mana saja para alumni itu sekarang berkiprah gitu kan pertanyaannya. Bukan cuma bekerja nih, berkiprah nih. Jadi tersebar Mas, namanya sebaran ya tersebar ya. Sebaran alumni ITPLN selain di PLN tentunya juga ada di kementerian-kementerian, BUMN lain juga ada. Kemudian perusahaan-perusahaan bonafit seperti Antam, ini BUMN juga nih ya. Kemudian perusahaan teknologi Gojek ada Mas, Topet, Tokopedia dan lain-lain. Bahkan banyak juga dari lulusan ini menjadi founder dari perusahaan-perusahaan startup atau rintisan-rintisan. Kita banyak juga karena memang waktu kuliah juga dilatih juga untuk berbisnis. Iya, bukan cuma lulus kuliah kerja jadi karyawan ya. Iya. Tapi jadi entrepreneur juga berarti entrepreneur juga, dilatih juga. Jadi banyak juga alumni-alumni kita yang membangun perusahaan-perusahaan rintisan atau startup itu. Jadi sebarannya tersebar di mana-mana. Kira-kira begitu. Ya, tadi kami sebutkan. Ya itu perusahaannya nggak main-main tuh Pak. Bukan kacang-kacang tuh. Bukan kacang-kacangan. Di PLN juga posisinya bukan ya banyak yang posisi-posisi strategis. Misalnya menjadi direksi subholding PLN, kemudian menjadi kepala divisi atau eksekutif vice president, general manager gitu ada beberapa. Banyak. Bukan cuma beberapa. Kemudian juga di tadi BUMN lain, di kementerian, kemudian banyak. Di Singapura juga ada perusahaan energi terbarukan yang terbesar di Singapura juga, Sembcorp juga kita ada yang alumni kita di sini. Ya, betul. Bahkan ada kita sebut Asian Energy juga kita ada yang alumni kita di situ. Ya cukup tersebar lah. Lumayan lah kita mempunyai sebarannya cukup banyak. Oh ini bukan sombong ya? Oh bukan. Ini bukan sombong, tapi ini real kenyataan. Dan nextnya siapa tahu giliran Anda yang menduduki posisi-posisi dan jabatan tadi lulusan ITPLN atau anak Anda. Siapa sih yang jadi orang tua nggak bangga ya? Ketika kita sudah lulus kuliah dari ITPLN terus bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang mentereng, yang bonafit tadi, termasuk juga mungkin Anda juga menjadi salah satu orang yang bisa mendirikan startup di kemudian hari. Nah, karena itu kuliah di ITPLN tadi mulai dari D3, S1, S2 tinggal Anda pilih saja nanti sesuai dengan minat dan bakat Anda tentunya. Nah, ini ngomong-ngomong beasiswanya boleh deh, ini makin banyak kayaknya yang nanyain beasiswa. Prof, gimana Prof? Beasiswanya? Apal beasiswa banyak soalnya. Beasiswa banyak. Banyak. Gimana? Dan bervariasi. Ada yang beasiswa full, ada yang parsial. Dari mana beasiswanya? Ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ada beasiswa dari apa itu namanya 3T. Aperti, Asosiasi Perguruan Tinggi BUMN juga mengeluarkan beasiswa. Kemudian juga ada dari PLN. Dari PLN ini CSR PLN memberikan beasiswa bagi anak-anak talenta-talenta dari daerah-daerah khusus 3T tersebar terdepan, terluar dan
terpencil gitu ya. Itu ada beasiswa itu. Kemudian juga di PLN itu ada Yayasan Baitul Mal, YBM PLN, itu juga memberikan beasiswa kepada talenta-talenta putra-putri terbaik yang sesuai dengan kriteria YBM, kemudian disekolahkan di ITPLN. Jadi banyak sekali beasiswa itu. Jangan khawatir. Bahkan kemarin tahun lalu itu sekitar 50% lebih dari mahasiswa yang masuk itu mendapatkan beasiswa. Mulai dari yang full sampai yang parsial juga gitu. Gitu. Dari yayasannya juga ada. Dari yayasan YPKPLN juga ada. ITPLN ini kan di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. YPKPLN juga memberikan beasiswa. Jadi ada banyak tuh ya. Ada banyak pilihan beasiswa tergantung nanti kira-kira. Karena biasanya kalau untuk mendapatkan beasiswa itu kan ada kriterianya. Nah, apakah Anda termasuk dalam kriteria itu atau tidak? Misalnya jalur prestasi, prestasi ada Pak juga. Bambang ya. Kayak Pak Mahdi, siapa tahu nih karena Pak Mahdi bilang katanya anaknya juara di SMK Negeri jurusan listrik, coba aja ya. Siapa tahu bisa masuk melalui jalur prestasi masuk ke dalam ITPLN ini. Pak Mahdi siap, kita hubungin juga. Oke, nah tuh langsung Pak. Proaktif lah. Proaktif langsung ITPLN. Itu untungnya ketika pendengar bertanya, mencari tahu, langsung disambut kan? Langsung dijemput. Nah, ini yang banyak juga bertanya selain beasiswa, lokasinya ada di mana? Kayaknya beberapa yang bertanya ini serius dan minat sekali untuk datang langsung mau ngelihat kampusnya, ngelihat fasilitas-fasilitas yang diceritakan. Bagaimana Pak Bambang? Lokasinya kita ada 2 kampus, Mas ya, di Jakarta semuanya ya. Yang pertama itu kampus Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ya. Yang tadi juga akan dikembangkan oleh disampaikan oleh Prof. Iwa tadi, kampus itu akan dikembangkan menjadi kampus terpadu. Sekarang pun sudah terlihat kalau kita lewat jalan tol Jakarta Outer Ring Road itu terlihat kampus Duri Kosambi. Itu untuk mahasiswa-mahasiswa S1 dan D3. Kemudian ada kampus Lebak Bulus. Itu untuk mahasiswa-mahasiswa S2. Tapi jangan salah juga, karena tadi Prof menyampaikan, kita menerapkan dengan smart class, pembelajaran bisa di mana saja. Jangan khawatir, bukan berarti kalau kuliah S2 harus ke Lebak Bulus setiap hari gitu. Anda bisa juga sambil bekerja di ujung negeri sana, bisa gitu loh. Jadi karena pembelajaran bisa melalui hybrid, online dan offline juga gitu. Gitu Mas. Nah, itu sudah menjawab ya Pak Thomas di Depok. Kalau mau tahu tadi Depok deket lah ya. Mau ambil S1-nya ada di Duri Kosambi atau D3 juga di sana ya. Pak Bambang ya, Prof ya. Kemudian S2-nya ada di kampus yang ada di Lebak Bulus. Tapi tenang aja karena ini pengembangannya akan semakin masif, semakin luas dan mudah-mudahan nanti bukan hanya ada 2 lokasi. Siapa tahu nanti di tempat lain ya. Gini Mas Peri. Gitu. Kalau ditanya lokasi, kita tadi Prof menyampaikan, kalau mau magang dimanapun itu adalah lab kita. Artinya apa? Artinya di mana ada instalasi PLN, mahasiswa ITPLN bisa belajar di situ. Magang dan belajar di situ. Magang dan belajar di situ. Kan boleh juga diklaim sebagai itu. Lokasi juga itu. Iya. Jadi lokasi kita selain Duri Kosambi, kemudian Lebak Bulus, juga di seluruh instalasi PLN. Atas izin PLN, dan PLN sudah menyampaikan komitmen dan memberikan izin gitu. Iyalah, karena lulusannya tadi saja langsung nanti dilihat kompetensinya, kemudian nilai dan lain sebagainya, prestasinya bisa langsung direkrut ke PT PLN Persero dan juga perusahaan-perusahaan lain tadi yang disebutkan oleh Pak Bambang ya. Iya. Ini suatu bentuk bisa dikatakan ya semacam suatu bentuk kemewahan. Karena tidak semua mahasiswa bisa magang di artinya harus dengan proses-proses tertentu, prosedur tertentu kan. Di mahasiswa ITPLN akan lebih mudah untuk magang di instalasi PLN. Ada privilege ya. Lebih seperti itu. Belajar mau belajar pembangkit atau belajar transmisi, belajar distribusi, semua lengkap. Oke. Kita istirahat lagi nih Prof, Pak Bambang. Setelah ini kita akan bahas
tadi ya tentang prestasinya dapat penghargaan dari Dewan Energi Nasional, termasuk juga kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri, double degree, kemudian juga tadi ada 3 tahun di ITPLN, 1 tahun di Auckland University. Nah itu gimana tuh ya, nanti detailnya diceritakan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Semoga harimu Senin selalu. Demikian sumpah yang sering diucapkan netizen di media sosial kepada pihak-pihak yang tidak disenangi. Bagi sebagian orang, Senin memang identik dengan suasana yang tidak nyaman, menegangkan, mencemaskan, bahkan menakutkan. Banyak versi tentang penyebab mengapa hari Senin menjadi hari paling dibenci dan memunculkan sindrom I Hate Monday atau Sunday Scaries. Lalu solusi apa yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari sindrom I Hate Monday? Berikut beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, menjaga kesehatan mental dengan menjadikan hari Minggu sebagai waktu libur yang santai, tenang, dan menyenangkan. Kedua, merawat stamina dengan berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta tidur yang cukup. Ketiga, hindari media sosial atau konten-konten yang mengundang tekanan dan kecemasan. Perbanyaklah mengakses tayangan yang berisi informasi bermutu dan inspiratif, seperti Power Breakfast di El Sinta. Power Breakfast. Setiap Senin pukul 7 pagi, El Sinta menyajikan wawancara bersama para newsmaker dari kalangan tokoh-tokoh nasional atau pejabat negara untuk menggali inspirasi dari mereka. Power Breakfast bisa diakses di media sosial dan jaringan Radio El Sinta, live dan interaktif. Simak Power Breakfast agar Senin pagimu bahagia selalu. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Yang baru bergabung, jadi hari ini masih ada waktu nih kurang lebih sekitar kurang dari 15 menit kita masih membahas ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang dan juga Prof. Iwa, Rektor dari ITPLN, Institut Teknologi PLN, ngobrolin tentang penerimaan mahasiswi baru di ITPLN untuk tahun 2024 ini. Ada banyak cara tadi ya, mau Anda jalur prestasi ya full gitu misalnya, atau parsial juga bisa. Mau langsung buka websitenya di itpln.ac.id untuk bisa mencari tahu kira-kira jurusan apa yang ada di ITPLN, terus cocok nggak sih dengan saya atau dengan putra-putri Anda di rumah, langsung aja. Atau mau langsung datang ke kampusnya, ada 2 kampus, semuanya di Jakarta. Yang pertama itu untuk D3 dan S1, ada di Duri Kosambi di Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian yang kedua untuk S2-nya itu ada di Lebak Bulus. Nah, dengan kecanggihan teknologi, kuliahnya pun juga bisa hybrid gitu ya. Terutama ya kita tahu PLN punya kampus ITPLN ini teknologinya luar biasa. Tadi di awal untuk Anda yang baru bergabung mungkin nggak sempat mendengarkan penjelasan dari Pak Bambang dan juga Prof. Iwa. Nah ini yang tadi saya pengen diceritain juga nih sama Prof. Iwa. Ini kok bisa dapat penghargaan dari Dewan Energi Nasional sebagai kampus yang fokus mendukung transisi energi. Apalagi nih, kayaknya banyak yang keren-keren ya di ITPLN. Ya, barangkali mereka melihat bahwa kita mempunyai komitmen untuk menuju net zero emission. Kita tahu menuju net zero emission adalah transisi energi, dan di situ perubahan sumber dan teknologi dari energi fosil ke energi terbarukan. Itu adalah sesuatu tuntutan dunia lah, bukan hanya Indonesia. Dan ITPLN lah menyongsong, artinya menyambut itu, menyongsong itu, maka kita menurunkan melalui program, melalui tadi fakultasnya, kemudian juga prodinya, dan kemudian juga adalah kurikulumnya. Di dalamnya adalah memang isinya sebanyak-banyaknya adalah tentang menyongsong perubahan tersebut, perubahan atau transisi energi tersebut. Itulah sehingga barangkali mereka melihat itu. Kemudian juga kalau kita melihat riset-riset kita, kalau kita juga melihat tentang kalau lulusan tuh skripsi, tesis itu fokusnya tuh memang ke energi. Gitu. Ada energi baru terbarukan juga nggak, Prof? Oh iya. Makanya kita malah ada khusus kita sebut namanya teknik sistem energi terbarukan. Jadi dia fokus energi terbarukan. Dari resources yang sumber energi yang bisa dikonversi menjadi energi terbarukan, ada kita fokus di situ. Bahkan labnya pun kita punya.
Labnya itu diantaranya ada, ya pastilah orang tahu PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian bahkan kita punya lab mikrohidro yang saya yakin di seluruh perguruan tinggi ada, rasanya nggak ada ada. Di kita ada. Bahkan kita juga ada pembangkit listrik tenaga uap tadinya. Kalau biasanya berbahan bakar batu bara, kita konversi, artinya bisa batu bara juga, bisa juga dan pakai biomas, gitu. Jadi maka melihat itu barangkali konsistensi kita terhadap itu, dan kita ingin menyumbang talenta sumber daya manusia untuk menyumbang dalam rangka transisi energi tersebut, maka Dewan Energi Nasional mungkin mengapresiasi itu. Saya mempunyai prediksi, saya melakukan suatu analisis prediksi bahwa ke depan ini rata-rata kebutuhan engineering di bidang energi ya, khususnya energi tenaga listrikan, baik yang lama maupun yang baru, itu per tahun tuh sekitar 12.000 sampai 15.000 loh, sampai 2030 kebutuhannya. Banyak ini. Itu juga saya harapkan menjadi perhatian buat masyarakat dan khususnya pemerintah juga, karena setelah dihitung perguruan tinggi di Indonesia ini juga nggak sanggup menghasilkan, menelurkan per tahun segitu, kurang daripada itu. Nah, ITPL mempersiapkan lebih daripada itu. Amin, mudah-mudahan ya bisa terrealisasi. Dan sekali lagi, jangan-jangan itu Anda atau putra-putri Anda nantinya. Nah, karena itulah Anda bergabung dengan ITPL untuk mewujudkan itu semuanya, karena tentunya manfaat yang akan dirasakan bukan hanya untuk Anda, tapi juga ini untuk bangsa ya, untuk Indonesia ke depannya. Ini luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang energi baru terbarukan, saya pernah dengar katanya ITPLN pernah mengirim delegasi ya untuk seminar EBT ya? Ya. Nasional dan internasional, Prof. Ya? Betul. Kita malah baru 2 orang kami yang terakhir itu kebetulan seminar tentang nuklir, di China gitu, baru pulang minggu lalu. Kemudian kurang lebih 2 minggu lalu ke India, itu tentang smart grid, di mana smart grid ini memang tuntutan atau lebih tepat ilmu ketika energi terbarukan masuk di dalam satu sistem, maka dibutuhkan ilmu smart grid. Dan itu dosen kita mengikuti acara itu di India, kebetulan dilaksanakan. Di sana kita sebut namanya jaringan cerdas kita atau smart grid tersebut. Ada cukup, dan ada beberapa juga yang internasional yang baik di Eropa ataupun di Asia lah. Saya kira semuanya ada dosen-dosen kita. Itu salah satu pengembangan kita. Ya, ini lulusan mahasiswanya, alumninya canggih-canggih. Dosennya lebih canggih-canggih lagi ternyata. Iya. Dan dosennya ini Mas, boleh tambahkan, dosennya yang dibilang dosen canggih tadi, kita banyak sekali dosen-dosen praktisi. Siapa itu? Ya ahli-ahli di PLN diantaranya, juga dari corporate lain, dari instansi lain, itu banyak kita undang. Jadi dosen praktisi ini menjadi salah satu juga keunggulan, karena ya beliau para dosen ini punya pengalaman yang panjang di lapangan, kemudian menularkan pengalamannya, artinya punya insight yang luas lah, bukan hanya teori tapi juga praktek di lapangan gitu. Jadi dosen kita itu ada berlatar belakang akademisi, ada belakang adalah praktisi dari Pak Bambang. Jadi itu suatu mix yang menurut saya menghasilkan lulusan itu lebih dekat ke kebutuhannya dengan dunia kerja. Terbukti tadi ya, bukan teori aja gitu kan. Diterima tidak hanya di PT PLN Persero tapi juga di perusahaan multinasional, bahkan ada yang di luar negeri, dan nggak main-main. Jabatannya juga jabatan-jabatan yang strategis, yang bonafit. Nah, mungkin sekali lagi Anda bisa menjadi penerusnya dengan bergabung di ITPLN, yang bisa Anda cari tahu untuk informasi pendaftarannya melalui media sosialnya ya, ITPLN, atau Anda tinggal googling aja, masukin keyword Institut Teknologi PLN, itu akan langsung keluar di halaman awal. Tadi saya sudah langsung coba. Halaman awalnya ada websitenya itpln.ac.id, atau Anda juga bisa follow media sosialnya untuk dapat informasinya, dengan jenjang mulai dari D3 sampai dengan S2 yang tentu sesuai dengan minat dan bakat Anda. Kalau yang tadi nanyain beasiswa, tenang aja, beasiswanya lengkap ya, semuanya ada. Tinggal nanti Anda apakah termasuk dalam
mereka-mereka yang berhak atau bisa mendapatkan beasiswa tersebut, karena beasiswa ini biasanya juga peminatnya banyak, tapi kan tentu harus menjalani atau melalui seleksi. Mudah-mudahan Anda termasuk yang akan mendapatkan beasiswa atau bisa bergabung secepat mungkin ke ITPLN. Prof Iwa, sebagai penutup Prof, apalagi yang kira-kira ingin disampaikan kepada para pendengar dan juga netizen? Pertama adalah bahwa masa depan itu tergantung hari ini. Hari ini siswa-siswa atau orang tua yang ingin melihat masa depan cerah hari ini menentukan masuk ITPLN. Satu yang perlu disampaikan juga adalah ITPLN karena punya misi di dalam pengembangan talenta sumber daya manusia untuk bidang energi, maka di dalam kuliahnya itu kita selalu setiap mahasiswa itu akan mendapatkan, pertama adalah perkuliahannya sendiri yang pasti ada, semuanya harus mendapatkan energi dan lingkungan, jadi tahu semua. Kemudian ada literasi digital. Kemudian yang penting ini ke depan ini adalah technopreneurship. Itu pasti dapat seluruh, bukan hanya satu prodi aja, tidak. Kemudian lulusan kita di TPLN ini adalah lulus itu harus ada pendamping ijazah, kita sebut. Pendamping ijazah itu ada 3 sertifikat. Pertama adalah tentu bahasa Inggris, karena kita menuju ke sana, sertifikat bahasa Inggris kita keluarkan. Kedua adalah juga sertifikat tentang namanya MOS, Microsoft Office Specialist, dan terakhir adalah sertifikat keahlian, kompetensi. Jadi dia selain lulus dengan knowledge yang diharapkan siap kerja, dia punya sertifikat yang dibutuhkan oleh para perusahaan penerima kerja. Itu perusahaan udah tinggal comot-comot aja ya jadinya ya. Jadi siap kerja. Udah siap kerja. Jadi akhir kata adalah come and join us. Pak Bambang silakan. Wah, ini saya tagih langsung pantun, Bang. Closingnya pantun boleh ya. Sudah banyak disampaikan Prof tadi, keunggulan-keunggulan dan keunikannya, bukan cuma keunggulan. Makanya makan lumpia pakai rebung. Cakep. Rebung rasanya memang paten. Cakep. Mari kawan kita bergabung di kampus terpadu ITPLN. Wah, keren. Jadi langsung aja Anda buka websitenya itpln.ac.id. Sekali lagi mudah-mudahan Anda bisa bergabung dan tatap masa depan yang lebih cemerlang dengan bergabung di ITPLN. Terima kasih Pak Bambang, Prof Iwa, terima kasih. Terima kasih juga untuk pendengar serta netizen yang tadi sudah bertanya. Satu boleh? Boleh Pak Bambang. Pendaftarannya sampai 14 April. Sampai 14 April. Oke. Karena kita udah buka dari bulan lalu dan sampai 14 April. Setelah itu nanti akan ada proses seleksi. Baik. Ya, catat tanggal 14 April. Sebelum itu jadi. Buruan sebelum tanggal 14 April. Sekarang bulan Maret, bulan depan sudah mau Lebaran, habis itu mungkin ditutup pendaftarannya daripada nanti Anda berlomba-lomba dan semakin repot. Jadi langsung aja buka di itpln.ac.id. Terima kasih juga untuk pendengar dan netizen yang tadi sudah bertanya ya. Saya Beri Hamzah, Pak Bambang dan juga Prof Iwa menutup perbincangan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa.